Teman-teman, berjumpa lagi di video kali ini, video yang keempat. Kita mau masuk ke dalam materi yang baru. Materi kita adalah kebiasaan 1, jadilah proaktif. Ini adalah inti dari pembicaraan kita tentang 7 kebiasaan. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembicaraan tentang kebiasaan yang pertama, yaitu jadilah proaktif, saya mau mengajak untuk melihat kembali apa yang sudah kita lewati. Yang pertama adalah, dulu kita membicarakan tentang aku adalah kebiasaan, tentang mimpi. Jadi kita itu, siapa diri kita itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita. Awalnya kita membentuk kebiasaan kita, tapi lama-lama kita dibentuk oleh kebiasaan kita. Jadi jangan main-main dengan kebiasaan. Lalu yang kedua, kita bicara tentang paradigma dan prinsip. Kita memiliki begitu banyak paradigma. Paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain, paradigma tentang kehidupan. Tapi yang perlu diingat bahwa seringkali sudut pandang kita itu belum tentu benar. Kita harus mau untuk mengoreksi, mengevaluasi diri, melihat kembali, berefleksi untuk melihat sudut pandang lain yang lebih baik. Dan dalam bagian ini kita juga telah membedakan apa itu nilai-nilai atau pedoman pribadi dan apa itu prinsip. Prinsip adalah kompas dan itu yang harus menjadi pusat perhatian kita atau pusat hidup kita daripada pusat-pusat lainnya yang tidak stabil. Kemudian yang terakhir kemarin adalah tentang rekening bank pribadi, yaitu untuk melihat seberapa besar pandangan kita terhadap diri sendiri, seberapa positif pandangan kita. Dan sudah ada kiat-kiat bagaimana memperbesar supaya pandangan kita semakin positif, kita semakin percaya diri. Nah, ketiga pertemuan sebelumnya atau video-video itu mau mengantar kita masuk pada pembicaraan tentang kebiasaan-kebiasaan. Nah, mari kita lanjutkan ke kebiasaan 1, jadilah proaktif. Kebiasaan 1, jadilah proaktif. Nah, untuk memahaminya, saya mau mengajak teman-teman untuk mari hening sejenak, diam, lalu merenungkan pertanyaan ini. Apa kira-kira tanggapan? Kamu mendengar sahabat terbaikmu menjelek-jelekkan kamu di depan suatu kelompok. Ia tidak tahu bahwa kamu mendengar percakapannya itu. Baru 5 menit loh, padahal sebelumnya ia berbicara manis-manis di depanmu. Nah, tentu kamu merasa tersinggung dan dikhianati toh. Nah, sekarang dalam waktu sejenak ini, kira-kira apa reaksi atau tindakanmu kalau kamu diperlakukan seperti itu? Bisa membayangkan? Kira-kira apa? Secara spontan saja. Nah, saya punya alternatifnya. Misalkan labrak dia lalu pukul dia. Mungkin itu kalau kamu biasa seperti itu, pemberani, kamu langsung melakukan itu. Atau kamu dalam hati hanya diam, menerima, tetapi merana sekali. Lalu depresi berat, stres. Kenapa sahabat terbaikku seperti itu? Atau menganggap dia pembohong, bermuka dua, lalu tidak mau omong lagi dengan dia, atau balas dengan menjelek-jelekan dia di hadapan orang. Apakah ini salah satu alternatif jawabanmu, atau kamu memiliki jawaban yang lain? Nah, kalau ini menjadi salah satu alternatif jawabanmu, ini bukan jebakan Batman, tetapi rasanya kamu telah bertindak reaktif. Bertindak reaktif itu kebalikan dari bersikap proaktif. Nah, sedangkan kalau bersikap proaktif, kira-kira tindakannya seperti apa? Kita lihat. Kalau proaktif, pertama, kamu akan berbesar hati untuk memaafkan dia. Lalu yang kedua, ajak dia bicara baik-baik untuk klarifikasi, untuk mendengarkan apa sebenarnya maksudnya, dan kalian bisa saling memahami. Dan yang ketiga, tidak terlalu memikirkan dan memberinya kesempatan. Kita memaklumi, menyadari bahwa dia punya kelemahan seperti kita juga punya kelemahan yang sesekali ngomongin dia meskipun kita tidak memiliki maksud buruk.
Nah, dari contoh ini kita bisa melihat apa itu bersikap reaktif dan proaktif. Orang yang bersikap reaktif itu menaruh cara bereaksinya itu berdasarkan rasa. Dia digerakkan oleh rasa. Nah, sedangkan orang yang bertindak proaktif pertimbangannya berdasarkan nilai-nilai. Kalau dalam pembicaraan sebelumnya adalah nilai-nilai yang berprinsip. Dia berpikir menimbang-nimbang sebelum bereaksi, bukan seketika karena perasaannya begitu langsung labrak semuanya. Tidak seperti itu. Orang yang reaktif itu umpamanya itu adalah air soda atau cola. Sedikit digoncang, kalau hidupmu digoncang sedikit langsung meluap-luap, meledak-ledak, muncrat. Sedangkan kalau orang yang bertindak proaktif itu seperti air yang tenang. Meskipun hidup rasanya diguncang-guncang, dia merasa tetap tenang, dingin, tidak terpengaruh. Nah, inilah sikap proaktif. Nah, kali ini kita akan mengenali indikasi-indikasi tentang reaktif terlebih dahulu. Ya, nanti yang proaktif kita akan kenali kemudian. Indikasi reaktif. Nah, seperti apa ya? Yaitu dengarkan bahasamu sendiri. Agar kita tahu bagaimana kita reaktif atau tidak, dengarkan bahasamu. Kita lihat. Orang yang reaktif dan proaktif ini dibandingkan ya. Misalkan diberikan sebuah pekerjaan, tolong kerjakan ini. Kalau orang reaktif, ya coba deh, gitu kan ya. Kalau orang yang proaktif, baik akan kukerjakan. Atau misal yang lain, ketika diberi tugas dan sesuatu itu minder, aku tidak bisa berbuat apa-apa, gitu kan, merasa tidak percaya diri. Reaktif itu seperti itu. Lalu kalau proaktif, ya mari dipelajari, mari belajar, gitu kan. Yang lainnya kalau diberi tugas juga merasa terpaksa, gitu kan, merasa terpaksa. Tetapi kalau bahasa proaktif adalah, ya aku memilih tugas ini, aku memilih pekerjaan ini dan memiliki tugas itu. Beda dengan yang reaktif tadi adalah merasa terpaksa dan seterusnya. Contoh-contoh bahasa-bahasa reaktif gitu kan, bahasa-bahasa yang negatif kesannya. Sedangkan proaktif lebih ke percaya, ya kan, bahwa aku bisa mengerjakannya, memiliki semangat-semangat positif seperti yang terdapat di sana. Nah, kemudian orang yang reaktif itu selalu merasa atau menganggap dirinya sebagai korban. Selalu menganggap dirinya sebagai korban. Dia adalah korban dari mungkin ejekan dari orang lain sehingga merasa dirinya, aku tersinggung dari perkataannya dia ya toh. Lalu kemudian cenderung merengek atau mungkin mengeluh atas situasi yang ada, sambat gitu kan kalau bahasa sekarang. Kemudian menunggu segala hal yang buruk terjadi pada orang lain atau dendam. Ketika saya disinggung merasa marah gitu kan, lalu wah ini tunggu pembalasan terjadi kepada dia. Ini reaktif. Kemudian cenderung menyalahkan orang lain. Ada suatu hal yang tidak beres, suatu permasalahan, wah ini pasti salahnya dia, aku tidak salah, dan seterusnya. Cenderung marah dan mengucapkan kata-kata yang belakangan mereka sesali, yaitu menyesal. Bukan menyesal dalam arti wah aku menyesal bahwa aku telah melakukan hal yang buruk, tetapi wah ini andaikan seandainya dia tidak melakukan itu pasti tidak terjadi sesuatu yang buruk ini, ya kan? Kemudian berubah hanya kalau perlu, kalau nggak perlu ya udah nggak usah berubah, gitu kan? Ini indikasi dari orang yang selalu reaktif dan merasa dirinya selalu sebagai korban. Selanjutnya adalah dampak dari bersikap proaktif. Ini indikasi orang yang proaktif. Kebalikannya tidak merasa tersinggung, kemudian bertanggung jawab atas segala pilihannya, termasuk konsekuensinya diterima dengan baik. Kemudian berpikir sebelum bertindak, artinya tidak langsung merespon berdasarkan rasa tadi ya kan, tetapi memikirkan dulu ini bijak atau tidak ya. Lalu cepat pulih kalau terjadi sesuatu yang buruk, tidak pendendam. Kemudian selalu mencari jalan untuk menjadikan segalanya terlaksana, bukan putus asa, bukan kemudian wah aku nggak bisa, tetapi cari jalan keluar agar bisa menjalankannya. Fokus pada hal-hal yang bisa diubah dan tidak mengkhawatirkan hal yang tidak bisa diubah. Kalau toh tidak bisa diubah ya diterima, disikapi dengan baik. Kalau bisa diubah, mari diusahakan menjadi lebih baik. Itu jadi orang yang proaktif. Lalu kemudian ada contoh
sikap-sikap proaktif ya kan. Tadi juga sudah ada contoh, ini yang lebih bagaimana contoh proaktif. Misalkan ya saya sedang ngepel, tiba-tiba ada orang yang datang, tiba-tiba lewat di bekas yang tadi barusan dipel kan, merasa sontak pasti jengkel ya kan, dalam hati pasti aduh tadi barusan dipel belum kering ya kan, tiba-tiba ada orang yang lewat. Nah ini bagaimana tanggapan kita? Kalau orang reaktif pasti marah, menggerutu dan sebagainya. Tapi kalau orang proaktif pasti akan dengan sopan menyapa, maaf pak atau bu atau mas dan seterusnya, lantainya masih basah, barusan saya pel, mungkin bapak bisa lewat di sebelah sana sampingnya gitu kan, agar bapak juga tidak tergelincir seperti itu. Jadi menjadi proaktif itu di dalam contoh tadi bisa menahan amarah, berpikir dulu ya toh sebelum meletupkan, dan menjawabnya juga dengan bijak, tetapi juga sekaligus tidak membiarkan hal buruk terjadi. Artinya tidak membiarkan lantai juga nanti kotor, tapi bisa dengan bijak, win-win solution, artinya maaf pak bisa lewat sebelahnya dan seterusnya. Jadi tidak membiarkan hal buruk tetap terjadi, tetapi mengambil langkah-langkah yang baik agar hal yang baik bisa terwujudkan. Nah, setelah tahu bagaimana sih diriku, apakah aku proaktif, apakah aku reaktif, ada beberapa hal yang bisa kita usahakan ketika kita melihat diri kita reaktif agar kita menjadi seorang pribadi yang proaktif. Yang pertama adalah kita hanya bisa mengendalikan satu hal, yaitu apa? Yaitu adalah bagaimana reaksi kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Nah, di situ ada dua lingkaran. Ada lingkaran diri dan lingkaran lingkungan. Ketika kita bisa menjadi pribadi yang proaktif, maka kita bisa memberikan pengaruh pada lingkungan kita. Kita semakin besar dan juga kita menjadi semakin pribadi yang percaya diri, positive thinking, dan juga banyak hal. Tapi berbeda ketika kita menjadi pribadi yang reaktif. Lingkungan kita menjadi semakin besar, lalu kita menjadi pribadi yang minder, kecil, negative thinking, bahkan bisa menjadi pribadi yang depresi. Maka dari itu, bagaimana caranya? Itu adalah kita harus mengendalikan reaksi kita terhadap apa yang terjadi dengan diri kita. Lalu yang kedua adalah mengubah kemunduran menjadi suatu kemenangan. Di sini ada gambar Nick Vujicic. Pasti teman-teman tahu sosok Nick ini. Dia seorang yang lumpuh, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi bisa menjadi seorang motivator yang hebat. Tentunya kenapa? Karena dia tidak berfokus pada kondisi badannya, tidak berfokus pada dalam tanda kutip cacat yang dia miliki, tapi dia memiliki potensi besar, yaitu menjadi seorang motivator. Lalu dia menghidupi itu dan juga fokus pada situ, pada pribadinya yang lebih baik, sehingga dia menjadi pribadi yang baik, lalu menjadi pribadi yang tentunya menjadi pribadi yang proaktif dalam hal ini. Bahkan bisa dilihat dia bisa membangun keluarga. Kuncinya apa? Yaitu dia tidak menyalahkan kondisi dirinya. Dan juga kita pun kalau kita ingin menjadi pribadi yang proaktif, kita harus berfokus pada potensi-potensi yang kita miliki. Kita jangan berfokus pada kelemahan kita jangan berfokus pada mungkin cacat yang kita miliki, entah misalkan kita tidak pede depan umum ataupun banyak hal. Tapi kita harus fokus, setiap pribadi itu memiliki suatu bakat. Bakat itu tidak mesti dalam hal akademik, tidak mesti dalam hal olahraga, tapi ketika kita bisa mengolah diri kita dengan baik, itu merupakan suatu bakat yang harus kita miliki. Apabila ada seseorang yang bersikap kasar kepada kita suatu saat, dari manakah kita memiliki kuasa untuk menahan diri agar tidak membalasnya? Hal yang ditawarkan adalah menekan tombol pause. Bayangkan bahwa di antara dahi kita itu ada tombol pause, di mana kita dapat berhenti sejenak. Nah, kalau itu terjadi, tekanlah tombol pause. Tanpa kita sadari itu, hidup kita tuh bergerak begitu cepat.
Kemudian kita tuh terbiasa menyikapi segala hal karena kebiasaan kita. Kalau seperti ini kita bereaksi seperti apa, itu karena kita terbiasa, itu yang kita lakukan. Kalau kamu terampil menekan tombol pause, menguasai diri, dan merenungkan respon, pasti keputusan-keputusan yang kamu ambil akan menjadi lebih baik. Sementara hidup kita dalam keadaan pause, bukalah peralatan ampuh dan pakailah untuk mengambil keputusan. Peralatan ampuh apakah ini? Nah, peralatan ampuh ini adalah yang membedakan kita dari binatang yang menyikapi segalanya berdasarkan naluri. Kalau kita sebagai manusia, kita mempunyai peralatan ampuh. Peralatan ampuh ini ada 4. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri seperti yang kita lakukan, yang kita latihkan, itu adalah di mana aku bisa memisahkan diri dari diri sendiri. Kita mengambil jarak dari diri kita sendiri. Kemudian mengamati pikiran, perasaan, serta tindakan kita. Yang kedua, peralatannya adalah hati nurani. Hati nurani ini adalah di mana aku bisa mendengarkan suara batinku untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Setelah tadi kita berhasil mengamati, sekarang kita mencoba untuk menilai apakah ini benar atau apakah ini salah. Dan setelah itu, langkah ketiga peralatan yang akan kita gunakan adalah daya imajinasi. Ini adalah ketika aku membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa dilakukan. Tuhan telah memberi kita akal budi, kita bisa memikirkan kalau aku berbuat seperti ini, hal yang akan terjadi seperti apa. Kalau aku bersikap reaktif, apa yang akan terjadi? Kalau kita bersikap yang lebih baik proaktif, apa yang akan terjadi? Yang keempat adalah kemauan atau kehendak. Sadari bahwa kita punya kuasa atas diri kita masing-masing. Kita punya kuasa untuk memilih. Dan tentu sebagai seorang pribadi yang mau bertumbuh, kita pastikan pengen memilih yang baik. Kita pengen bertumbuh dengan baik. Nah, putuskan, ambil putusan yang paling baik. Pada akhirnya, pilihan selalu ada pada diri kita. Hasil akhir itu tergantung pada keputusan yang kita ambil. Apakah kita akan bahagia atau tidak? Apakah kita akan sukses atau tidak? Berhasil atau tidak? Itu tergantung kepada kita. Kita yang memilih. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan situasi, karena kita punya tanggung jawab pada diri kita sendiri. Berikut, untuk video kali ini akan ada 10 langkah-langkah bayi. Bisa dilihat, ini 5 dulu. Silahkan untuk diamati, nanti di pause saja kalau mau melihatnya. Kemudian 5-nya lagi ini. Demikian teman-teman, video kita yang keempat, jadilah proaktif. Untuk 2 minggu ke depan silahkan teman-teman tidak hanya memperdalam materi tetapi juga melatihkannya. Karena tanpa latihan tidak akan ada perubahan. Selamat melanjutkan pengolahan. Nanti kami tunggu jurnal-jurnal dan juga sharing pada 2 minggu ke depan. Terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat.